Nah, tapi kan setiap ada kasus kesewenang-wenangan atau zolim, itu tuh kayak banyak kontributornya. Betul. Contoh, kalau ada ukurannya gitu, misalnya Betul. lebih zolim mana? Misalnya mulut DPR yang Ya. trigger senjangan, atau misalnya aparat Ya. yang melakukan brutalitas, atau rakyat bahkan, tanda kutip rakyat Yang yang memancing melakukan- anarkisme. betul. Atau bahkan presiden yang walaupun tanda kutip tidak melakukan bersalah, tapi dia bisa melakukan hal yang benar, tapi dia nggak mau melakukan hal yang benar. Betul. Jadi bobotnya tuh kalau Lebih misalnya parah kita yang mana? lebih parah yang mana sih? Gitu Iya. kalau Dan itu sering terjadi pada WhatsApp, pada Instagramku sih. Kan terakhir kali kan aku bilang bahwa saya berbicara di zaman sekarang tentang sesuatu yang ideal itu adalah unpopular opinion. Misal contoh ketika aku bilang bahwa aku secara pribadi ya, aku tidak melibatkan siapapun, tapi aku secara pribadi, aku tetap tidak bisa ngelihat orang-orang itu melakukan suatu kesalahan yang diwajarkan. Contoh misalnya ketika ada orang misalnya menjarah rumah orang lain, lalu dia berkata, bandingin dengan apa yang sudah dilakukan selama ini pada kita. Kita dimaling, kita diem. Nah maka ini adalah sesuatu yang aku pembenaran. Karena bagiku itu nanti lama-lama jadi mental yang buruk. Dan mental ini ketika dia jadi apapun, dia jadi seorang ayah, dia akan jadi ayah yang zolim. Dia jadi seorang bawahan, dia akan jadi bawahan yang zolim. Dia jadi atasan, dia akan jadi atasan yang menzolimi. Artinya orang-orang harus tahu bahwasanya, mohon maaf ya aku sebut ya, uya kuya, eko patrio. Lalu kemudian semua yang kemudian orang punya marah, termasuk aku juga sempat mention mereka. Cuma nggak bisa di-mention karena dimatiin mentionnya. Jadi aku pun sempat mention mereka dalam postinganku. Aku juga marah ngeliat kelakuan mereka. Kok kalian kayak nggak ada hati banget sih. Gitu. Ketika rakyat dalam situasi kayak gini kok bisa berjoget tuh, kok bisa gitu.